Seringkali kalau kita bermasalah dengan utang, kita itu pengennya jumping. Langsung ke solusi. Kuliahku jadi putus gara-gara hutang. Gaji aku pergi ke hutang bukan ke adik aku ataupun keluarga. Syaratnya adalah mereka kalau sudah berkeluarga harus datang bersama pasangan sahnya. Pokoknya bukan yang gelap ya Pak. Eits, tunggu dulu. Sebelum nonton video lengkapnya, jangan lupa untuk subscribe ya dan klik link di bawah ini. Jangan lupa juga untuk klik tombol loncengnya. Oke? Terima kasih. Selamat menonton. Selamat malam hadirin dan juga pemirsa ada dimanapun Anda berada. Dari Grand Studio Metro TV selama 1 jam ke depan. Dan saya pastinya tidak sendiri, kita sambut ini dia Miss Mary Riana. Hai Miss Mary. Hai, Apa selamat kabarnya? malam. Selamat malam. Apa kabar Mas Irgi? Baik sekali. Apa kabar penonton yang ada di studio? Wah, baik dan sehat. Dan tentunya pemirsa yang ada di rumah. Senang sekali saya Mary Riana dapat kembali menyapa Anda. Setiap minggunya kami hadir bukan hanya untuk memberikan inspirasi tapi juga solusi lewat tema-tema yang kami angkat setiap minggunya. Karena kami yakin tidak ada tidak mungkin dari impossible jadi Impossible. Baik. Miss Mary bicara tentang solusi, Ya. ini sebelum kita masuk ke dalam materinya, mau sedikit ngobrol. Ini masalah artikel yang aku baca. Oke. Jadi aku ngebaca satu artikel mengenai hutang. Ternyata hutang ini berdampak sangat besar ya bagi orang yang memang melakukan hutang tersebut. Jadi ada yang orang jadi stres, bunuh diri bahkan. Terus bahkan untuk yang orang berhutang ini lingkungannya juga akhirnya berpengaruh. Betul. Nah, untuk itu kami akan mengajak Anda semuanya pemirsa dan juga hadirin yang ada di sini untuk melihat artikelnya berikut ini. Terlilit hutang, mahasiswa memilih gantung diri. Jadi ini juga ada berikutnya mengetahui istri banyak utang, suami kalap banting balita hingga tewas. Wow. Sandiwara pria di Sampang yang pura-pura mati karena terlilit utang. Nah, ini tiru gaya hidup mewah ala selebgram, garis ini stres terlilit hutang. Nah, itu dia. Ternyata dampaknya sangat besar ya, Miss. Iya. Bagaimana komentar Miss Mary melihat artikel tadi? Karena kalau kita berbicara tentang hidup, hidup aja juga sudah cukup berat ya, betul atau betul? Betul. Betul, apalagi hidup ditambah beban hutang. Iya. Ini pusing pala Barbie katanya ya. Tapi ini sebenarnya bukan sebuah candaan, ini adalah sebuah kenyataan dan akibat hutang bisa lihat ada begitu banyak hal-hal yang sebenarnya terlihat tidak masuk akal, tapi dilakukan. Ya. Marah, stres, menghabiskan nyawanya sendiri, Betul. menghabiskan nyawa orang-orang yang dicintainya. Jadi banyak sekali dampaknya dan banyak sekali konsekuensinya. Hutang itu bisa dijadikan solusi, oke? Bahkan seringkali orang menjadikan hutang menjadi solusi untuk kebutuhan. Boleh nggak sih hutang dijadikan solusi untuk kebutuhan? Mungkin boleh-boleh saja, asalkan Anda tahu ya bagaimana cara melunasinya. Tapi yang seringkali terjadi, hutang itu bukan dijadikan solusi untuk kebutuhan. Tapi seringkali hutang dijadikan solusi untuk keinginan. Jadi pertama-tama untuk Anda yang mungkin kali ini, hari ini sekarang sedang berhutang, coba diingatkan kembali. Ini awalnya gara-gara untuk memenuhi kebutuhan atau untuk keinginan nih. Oke? Dan kalau misalnya sekarang Anda sedang berada dalam kondisi di mana Anda juga terjebak hutang, beban pikiran menjadi beban hidup, mungkin yang akan kita bagikan malam ini bisa menjadi solusi untuk Anda. Bukan hanya meringankan beban hutang, bukan hanya meringankan beban pikiran, tapi juga membantu Anda untuk bisa melunasi hutang-hutang tersebut. Baik. Nah, Amin ya. Ya, mudah-mudahan. Nah, Miss Mary, sebelum kita bicara tentang solusi, saya ingin bertanya dulu. Kita ke pertanyaan yang paling dasar. Sebenarnya apa sih penyebab orang ini berhutang? Dan sebenarnya kan banyak yang orang berhutang ya. Ya. Dan akhirnya berhasil, survive. Ya. Menurut Miss Mary apa alasan dasar kenapa orang itu berhutang? Oke, ada banyak alasannya kenapa orang berhutang, tapi mungkin saya kelompokkan menjadi 2 hal besar. Oke, yang pertama ini yang saya maksud dengan hutang karena musibah. Hutang karena apa? Ya, musibah itu berarti sesuatu yang awalnya kita tidak rencanakan. Awalnya kita nggak rencanakan, ternyata tiba-tiba terjadi begitu saja, mendadak. Contoh musibah, terkena sebuah penyakit yang akhirnya membutuhkan biaya pengobatan dalam jumlah yang besar. Contoh musibah, misalnya ada bencana alam.
Contoh musibah, misalnya Anda memulai sebuah bisnis, ternyata bisnisnya hancur berantakan. Oke, dan ada begitu banyak hal. Nah, kalau hutang itu terjadi karena sebuah musibah, mungkin bisa dimaklumi. Oke, walaupun itu sebenarnya bisa dicegah. Kenapa? Karena dengan perencanaan dan pengelolaan uang yang baik, pengelolaan uang itu bukan hanya berbicara tentang investasi ya, tapi dalam good financial planning kita juga harusnya memiliki uang untuk emergency. Uang untuk emergency itu harusnya dimiliki setidaknya 3 sampai 6 bulan dari biaya pengeluaran kita. Pengelolaan uang yang baik membuat kita semua bisa memiliki yang namanya asuransi contohnya. Jadi ketika ada musibah, seseorang yang sakit, seseorang yang mungkin meninggal dunia ya, mereka juga bisa tercover. Nah, jadi dengan pengelolaan yang lebih baik di awal ya, hutang sebenarnya bisa dicegah. Tapi yang kedua ini saya kategorikan hutang karena ingin mengupgrade, ingin wah kayaknya keren juga ya naik mobil, ya udah deh upgrade motor jadi mobil. Tapi uang nggak cukup, ya udah deh ngutang dulu. Ah pengen renovasi rumah, nggak apa-apa bisa ngutang kok. Ngutang untuk renovasi rumah, ngutang untuk apa lagi? Yang ngutang untuk biaya hidup, ngutang untuk beli gadget lah dan seterusnya. Nah, ngutang untuk biaya hidup hal-hal yang seperti ini yang seringkali menjadi permasalahan. Nah, yang seringkali terjadi, apalagi khususnya di zaman now, anak-anak muda sekarang, mereka nggak sadar bahwa yang kecil-kecil mereka utangin sana sini, akhirnya bisa menggunung. Awalnya nggak apa-apa, ya nggak apa-apa lah utang sama dia 500.000. Apa masih 500.000 di bawah 1 juta. Sama yang ini utang 200.000. Sama yang utang 300.000. Kesannya kecil, tapi kalau dikumpulkan, wow bisa jutaan bahkan puluhan juta. Dan ini yang terjadi belakangan ini. Baru-baru ini saya menemukan sebuah postingan yang sangat menarik Mas Irgi. Oke, dan postingan ini sempat viral. Kita lihat dulu postingan berikut ini. Nah, jadi ini adalah postingan Facebook seseorang yang curhat. Jadi dia saking stresnya punya banyak hutang dan nggak tahu gimana melunasinya, jadi dia membuat posting di Facebooknya. Dia bilang ini total tagihan saya saat ini, ya banyak banget tuh. Ada dari berbagai macam pinjaman online. Intinya dia udah stres banget, saking stresnya dia ngepost ini. Kalau dikumpulin hutangnya kesannya kecil-kecil ya awalnya, tapi ternyata jumlah tagihannya kita lihat ada berapa? Nah, total 64.797.050 rupiah. Sisa uang di rekening dan dompet cuma 510.000. Dan akhirnya ini yang dia post. Akhirnya posting ini viral dan menuai banyak komentar. Ada yang pro dan kontra. Banyak yang kontra yang bilang lu yang ngutang, netizen yang suruh lunasin. Gitu katanya ya. Tapi ada juga yang bersimpati. Oke. Tapi ya inilah kenyataan. Ada yang pernah mengalami hal yang sama? Ya, dan jangan sampai ini terjadi kepada kita semua. Oke, jangan sampai hutang menjadi beban pikiran, jangan sampai hutang merusak keluarga kita dan merusak masa depan kita. Baik, nah Miss Mary kalau kita melihat ini kan tandanya memang sudah kejadian, nasi sudah menjadi bubur. Nah untuk orang-orang yang memang terbelit hutang gitu, solusinya? Oke, hari ini ada 5 langkah yang ingin saya bagikan bagaimana Anda bisa bebas dari hutang. Langkah yang pertama Mas Irgi, oke? Penasaran langkah yang pertama apa? Langkah yang pertama adalah mengakui masalah. Oke, jadi yang pertama Anda harus sadar dulu nih bahwa ada sesuatu yang salah. Ada sesuatu yang Anda lakukan yang salah yang menyebabkan Anda mengalami hal tersebut. Kenapa ini penting? Karena selama Anda nggak mengakui bahwa itu adalah kesalahan, nggak akan mungkin ada solusi. Selama Anda merasa, ya normal kok yang lain, itu kan hidup. Hidup ya harus seperti itu, ngutang sana sini biasalah. Ingat ya, hati-hati. Kata-kata biasa, itu nanti jadi kebiasaan. Kebiasaan menghutang, itu akan menghancurkan masa depan, bukan hanya masa depan Anda, tapi juga masa depan keluarga Anda. Jadi pertama, sadar bahwa yang dilakukan itu salah. Sadar bahwa ada masalah besar yang harus dicari solusinya. Oke, sadar bahwa mungkin ada pemikiran yang salah. Oke, tapi justru inilah modal awal. Satu quotes dari saya untuk Anda semua malam ini. Kita lihat quotes berikut ini. Jangan jadikan hutang sebagai kebiasaan,
Kalau tidak, hidup Anda akan berada pada kecemasan. Sangat setuju sekali. Ya. Apalagi orang-orang yang sudah terjerumus. Iya. Yang pastinya pola pikir, gaya hidup itu yang harus dirubah. Karena apalagi hidup di kota besar. Baik, Miss, kita mau tahu lebih dalam mengenai cara penyelesaian hutang dan bagaimana untuk orang yang belum berhutang tidak terjerumus ke dalam hutang. Jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah yang berikut ini. Tetap bersama kami di I'm Possible. Dari Impossible jadi I'm Possible. Merelakan barang-barang yang mungkin berharga untuk Anda harus ikhlas karena mungkin akan ada beberapa omongan orang yang sekarang mungkin jadi tahu Anda jadi punya hutang dan Anda harus bisa menurunkan gaya hidup Anda. Hai friends, terima kasih ya kamu sudah menonton I'm Possible episode kali ini. Nah, untuk kamu yang ingin nonton langsung I'm Possible di Studio Metro TV Jakarta langsung bersama saya, bisa langsung kunjungi link di bawah ini ya. Nanti kamu bisa daftar dan kamu akan masuk ke dalam grup WhatsApp. Di sana akan ada langkah-langkahnya. Dan pendaftaran gratis. Jadi tunggu apa lagi? Daftarkan diri kamu sekarang juga, bawa teman yang banyak, dan sampai ketemu di studio Grand Metro TV. Oke? Di aplikasi Mary Riana tersedia lengkap video-video YouTube terbaru saya, artikel yang up to date, post inspirasi, koleksi merchandise, workshop dan seminar yang bisa kamu dapatkan free. Dan download sekarang juga gratis. Laksana bumi tanpa hujan, hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kalau mimpi tak kunjung terjadi.